Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Desti Mandari. Saya Tiara Eka Idana. Saya Elvira. Saya Ana Febriana Angelika. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang keberhasilan teknologi Gojek dari Indonesia yang akan disampaikan oleh Ana dan Elvira. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Tidak hanya mempunyai layanan ojek menggunakan sepeda motor, GoRide, Gojek juga mempunyai 9 layanan lain, seperti layanan dengan mobil Gokar, layanan pesan antar makanan GoFood, layanan pembayaran digital yang bernama GoPay, dan lain-lain. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Siapa pendiri Gojek? Perusahaan Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School pada tahun 2009 di Jakarta. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Perkembangan Gojek. Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Gojek tidak ingin berhenti hanya sebagai perusahaan transportasi berbasis daring, namun bertransformasi sebagai sebuah perusahaan financial technology melalui GoPay. Pada akhir tahun 2016, Gojek mengakuisisi PonselPay, sebuah perusahaan keuangan milik MV Commerce yang telah memiliki lisensi uang elektronik atau e-money dari Bank Indonesia. Gojek membutuhkan lisensi tersebut guna mengembangkan GoPay yang telah mereka kembangkan untuk menjadi e-money. Pada 24 Mei 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Gojek mengaku menyiapkan dana sebesar 500 juta US dollar atau sekitar 7,1 triliun rupiah untuk memuluskan langkahnya tersebut. Keberhasilan Gojek. Perusahaan penyedia layanan on-demand berbasis aplikasi ini berhasil masuk dalam daftar 56 perusahaan yang mengubah dunia rilisan Fortune, atau disebut dengan daftar Change the World. Gojek menempati peringkat ke-17, bersama sejumlah perusahaan-perusahaan kelas dunia lainnya seperti Apple, Unilever, Microsoft, dan masih banyak lagi. Gojek menjadi satu-satunya perusahaan asal Asia Tenggara yang masuk dalam daftar tersebut. Gojek berhasil menciptakan perubahan dan membantu memudahkan para penggunanya dalam bidang transportasi, pesan antar makanan, hingga e-money. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.